Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita masih membahas tentang penjumlahan dan pengurangan. Kali ini kita akan coba menyelesaikan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan angka yang lebih besar. Kalau pertemuan yang lalu kita menggunakan garis bilangan untuk menyelesaikan operasi hitung bilangan penjumlahan dan pengurangan. Kali ini Bapak akan memperkenalkan cara lain, yaitu dengan menggunakan cara hutang dan uang. Jadi untuk negatif kita ibaratkan sebagai hutang dan positif sebagai uang. Untuk contoh yang pertama atau contoh satu mungkin mudah ya sudah sering kalian temukan. Antara positif dijumlahkan dengan bilangan positif juga, 32 ditambah 14. Ini mudah sekali, bisa menggunakan metode langsung. Kalau kalian sudah hafal, 2 tambah 4 ditaruh di belakang, lalu 3 tambah 1 ditaruh di depan, atau menggunakan cara bersusun ke bawah, 2 ditambah 4 6, lalu yang di depan 3 ditambah 1 4. Maka 32 ditambah 14 sama dengan 46. Baik. Nah, pada contoh yang kedua ini sudah mulai kombinasi antara negatif dengan positif. Contoh kedua, negatif 47 ditambah 28. Nah, kembali lagi yang Bapak bilang cara hutang dan uang. Maka untuk negatif kita ibaratkan sebagai hutang. Jadi bahasanya, istilahnya adalah hutang 47, uang 28. Atau kita punya hutang 47 dibayarkan dengan uang 28. Kalau dibayarkan berarti dikurang ya Maka logikanya adalah 47 dikurangi 28. Ulangi, hutang 47 dibayar dengan uang 28. Maka hutangnya berkurang karena sudah dibayarkan 28. Pertanyaannya, kalau hutangnya 47 dibayar dengan uang hanya 28, maka kita masih ada sisa uang atau hutang? Hutang ya Berarti kalau sisanya hutang, maka di sini kita kasih tanda negatif. Lalu berikutnya tinggal melakukan pengurangan. Kenapa dikurangi? Karena hutang 47 tadi akan dibayarkan dengan uang 28, dibayarkan. Maka dikurangi 28. Nah, ada angka 7 dikurang 8. Tidak bisa ya kita pinjam 10. Nah, kalau sudah dipinjam 10 berarti 4 ini berkurang menjadi 3. Maka selanjutnya 17 dikurangi 8. Berapa 17 dikurangi 8? 9. Oke, lalu ini tinggal 3 ya, karena sudah dipinjamkan 1 ke 7. Maka 3 kurangi 2, 1. Nah, 19 ini 19 uang atau hutang? 19 hutang. Nah, karena hutangnya tadi banyak ya, ada 47 yang baru dibayarkan 28 dengan uang. Itu ya Nah, pelan-pelan aja. Jadi hutang 47 dibayar dengan uang 28. Hutangnya masih ada 19. Gimana caranya? Tinggal dikurangi saja. 47 dikurangi 28 menjadi 19. Contoh ketiga,
Contoh ketiga, ada 83 ditambah negatif 74. Bahasanya, bahasa matematikanya atau dengan cara ini berarti karena 83 adalah positif, maka positif adalah uang. Berarti uang 83 dibayarkan ke hutang 74. Jadi uang kita ada 83 nih nak. Uang kita ada 83 dibayarkan ke hutang 74. Maka uang kita berkurang atau bertambah? Berkurang. Maka kita lakukan operasi pengurangan bersusun ke bawah seperti biasa. 83 74 dikurang. Loh, kok jadi dikurang, Pak? Iya, tadi kan Bapak bilang uang kita 83 ini akan dibayarkan ke hutang 74. Gitu ya. Jadi kalau kita punya uang lalu dibayarkan ke hutang, maka uang kita kan berkurang ya. Maka ini tandanya adalah pengurangan. Oke, kita lakukan operasi pengurangan seperti biasa. 3 dikurang 4 tidak bisa, pinjam 1 ya. Kalian menyebutnya pinjam 1 nggak apa-apa. Pinjam 1 di sini. Maka kalau pinjam 3 dari 8 berarti 8-nya tinggal 7. Maka ini 13. 13 dikurangi 4 9 ya. 13 kurang 4 9. Ini tadi tinggal 7 karena 8-nya sudah dipinjam 1, maka tinggal 7. 7 kurang 7 habis. Ya 0, kita nggak usah tulis. Nah, kalau contoh keempat bagaimana? Contoh keempat, negatif 43 dikurang 78. Lihat, ini kembali lagi diingat-ingat kalau negatif adalah hutang, positif adalah uang. Ini nggak ada tanda positifnya nih nak, berarti nggak ada uang nih nak. Berarti bicaranya bagaimana? Bicaranya adalah hutang 63, hutang lagi 78. Oke, ulangi. Hutang 63, hutang lagi 78. Oh, berarti apanya yang makin banyak? Hutangnya yang makin banyak karena tidak ada positif, tidak ada uang. Lalu bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya kalau ada soal seperti ini, hutang 63, hutang lagi 78, berarti hutangnya bertambah. Nah, di hasil kita langsung siapkan saja tanda hutang di sini. Negatif ya. Berarti hutang 63, hutang lagi 78, maka ditambah hutangnya makin banyak. Oke. Kita lakukan operasi hitung penjumlahan bersusun ke bawah. 3 tambah 8. Berapa? 11. Tulis 1, simpan 1. Lalu yang bagian depan 1 tambah 6 7 ya Naya. 7 tambah 7 14. Tulis semuanya. Kok ditulis semuanya Pak? Iya, karena di depannya sudah tidak ada lagi yang akan kita jumlahkan, maka kita tulis semua 141. Nah, 141 nya ini apa? 141 hutang. Maka hasilnya adalah negatif 141. Hutang 63, hutang lagi 78. Hutang 63 ditambah hutang lagi 78. Hasilnya makin banyak hutangnya. Ya, gitu. Jadi kalau ada soal macam seperti ini, berarti cara bacanya seperti itu ya, Nak. Hutang 63, hutang lagi 78. Cara mengerjakannya, kita jumlahkan, hasilnya menjadi negatif, menjadi hutang. Baik, kita lanjutkan. Contoh 5. Nah, contoh 5 nih, kamu lihat. 34 dikurangi 56. Mungkin kalau di kelas sebelumnya, di kelas 1, 2, 3, mungkin kamu langsung menjawab, nggak bisa Pak. Oh, ini bisa nak dikerjakan, karena kita bilangannya positif dan negatif. Cara bacanya gimana? Ingat lagi. Nah, hutang adalah negatif, positif adalah uang. Maka kita cara bicaranya 34 positif, maka uang 34
ya kan? Uang 34, berhutang 56. Ini negatif ya. Sekali lagi, uangnya 34, jadi kita punya uang 34 ini, berhutang 56. Gimana? Ada bayangan? Jadi uang kita hanya 34 nih, uang kita hanya 34. Berhutangnya sampai 56. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita punya hutang. Jadi uangnya cuma 34, tapi kita ngutangnya 56. Gitu ya. Maka cara menyelesaikannya adalah yang besar dulu, gampangnya nak. Kita kurangi yang kecil. Oke, kita kurangi seperti biasa. 6 kurang 4, 2. 5 kurang 3, 2. 22. 22 apa? 22 negatif dong. Nah, karena kita sudah siapkan di awal tadi negatif. Karena logikanya uangnya cuma 34, tapi ngutangnya sampai 56. Maka masih ada hutang 22. Uangnya sudah habis. Sisanya hutang 32. Sisanya berarti 56 yang besar dikurangi dengan 34. Oke, dilihat-lihat ini untuk soal nomor 5 atau contoh soal nomor 5. Baik, berikutnya. Nah, untuk soal atau contoh soal nomor 6 ini ada kekhususan. Kekhususannya apa? Kalau ketemu soal seperti ini, 37 dikurangi negatif 15. Kalau kamu bayangkan ini ada strip, ini ada garis, ada strip gitu ya, kita bayangkan seperti itu. Maka kekhususannya apa? Kekhususannya adalah kalau negatif bertemu negatif secara langsung, maka ini berubah menjadi positif. Maka soal ini berubah menjadi tetap 15. Maka caranya seperti biasa, 37 seperti contoh nomor 1 tadi ya, ditambah 15. 7 tambah 5, 12 tulis 2, simpan 1, lalu di depan 1 tambah 3 4, 4 tambah 1 5. Hasilnya apa Pak? Ya positif, karena kan positif bertemu dengan positif 52. Maka 37 dikurangi negatif 15, hasilnya menjadi positif 52. Kenapa? Karena ini tadi positif, negatif bertemu langsung dengan negatif berubah menjadi positif. Jadi yang kita hitung yang ini, 37 ditambah 15, hasilnya 52. Positif 52. Oke, itu contoh soal yang ke-6. Berikutnya, contoh ke-7. Mungkin yang ini negatif bertemu langsung dengan negatif menjadi positif. Tulis dulu, turun, positif. Oke, setelah positif, ini tetap negatif 18. Ini 38-nya menjadi positif. Oke, seperti ini. Jadi positif, negatif bertemu dengan negatif menjadi positif. Negatif 18 tetap ditulis negatif 18 ditambah 38. Sudah seperti ini, kembali lagi kita ingat tentang konsep negatif adalah hutang, positif adalah uang. Balik lagi seperti contoh-contoh soal yang sebelum-sebelumnya. Maka kita kerjakan, hutang 18 dibayarkan dengan uang 38. Jadi hutangnya hanya 18. Kalian bayar pakai uang 38. Gimana cara ngitungnya? Ngitungnya kita hitung angka yang besarnya dulu di atas, lalu yang kecil di bawah. Hutang 18 dibayarkan dengan uang 38.
lebih nih pasti nih ada kembaliannya gitu ya ya. Jadi hutangnya hanya 18 dibayarkan dengan uangnya 38. Maka kita cari caranya adalah mengurangi 38 dikurangi 18. Gampangnya gitu ya 38 dikurangi 18. Kita yang besar di atas, yang kecil di bawah. Kita kurangi. Kenapa dikurangi? Karena dibayarkan. Oke, sama-sama. 8 dikurangi 8 0. 3 kurang 1 2. Nah, masalahnya 20 ini positif atau negatif? Sekali lagi, hutang 18 dibayarkan dengan uang 38. Uangnya kebanyakan berarti ada kembali berupa uang, maka 20-nya positif. Oke, gitu ya. Jadi negatif 18 dikurangi dalam kurung negatif 38, hasilnya adalah positif 20. Caranya negatif bertemu negatif menjadi positif, negatif 18 tetap. Dari sini kembali lagi ke konsep hutang dan uang. Oke, baik. Sekarang contoh ke-8, mungkin contoh yang terakhir ini ya. Kamu lihat, perhatikan contoh ke-8 soalnya negatif 35 ditambah negatif 42. Ingat lagi, kalau negatif adalah hutang, maka cara membaca soal ini adalah hutang 35 dibayarkan dengan hutang 42. Loh, punya hutang 35 dibayarnya pakai hutang 42. Maka yang bertambah apanya? Yang bertambah pasti hutangnya lah. Wong hutang dibayar dengan hutang, berarti caranya 35 ditambah 42. Kita tambah atau kita jumlahkan. 5 tambah 2 7, 3 tambah 4 7. Maka negatif 35 ditambah negatif 42 adalah negatif 77. Hutang 35 dibayar pakai hutang 42, maka hutangnya bertambah. Berapa hutang yang bertambahnya? Tinggal 35 ditambahkan 42, maka negatif 77 hasilnya. Oke, baik, ini mungkin contoh terakhir. Semoga kalian bisa memahaminya. Selamat belajar dari rumah. Kalau masih bingung, diulangi lagi video pembelajaran ini agar kalian bisa memahaminya tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan menggunakan cara hutang dan uang. Baik, itu saja dari Bapak. Semoga bermanfaat. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.